Three, two, one. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar Anda? Menurut saya sama saja. Saya tidak melihat latar suku bangsa mereka. Bagaimana pendapat Anda terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Anda? Menurut saya sama saja, tidak membedakan mau mereka suku apapun, itu di mata saya tetap sama. Tanggapan atau pendapat Anda jika terjadi konflik di antara mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin dengan cara memusyawarahkan antar suku, mediasi antar suku. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis? Saling menghormati, toleransi, saling menghormati suku lain. Walaupun kita berbeda suku, kita tetap menghormati suku mereka. Tanggapan atau pendapat Anda tentang menjaga ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan? Saling menghormati dan saling toleransi. Bila di antara Anda terdapat perbedaan pendapat, usaha apakah yang Anda lakukan untuk mengerjakan konflik? Menyelesaikannya dengan baik, memusyawarahkannya atau mediasi. Apakah Anda pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku bangsa dan budaya, serta langkah apa yang Anda tempuh untuk menyelesaikannya? Tidak. Tanggapan atau pendapat Anda tentang pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakatnya? Untuk menjaga ketentraman masyarakat walaupun ada perbedaan. Bagaimana pendapat Anda tentang perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar Anda? Menurut saya sama saja, saya tidak melihat latar suku bangsa mereka. Bagaimana pendapat Anda terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Anda? Menurut saya sama saja, tidak membeda-bedakan mau mereka suku apapun, itu di mata saya tetap sama. Tanggapan atau pendapat Anda jika terjadi konflik di antara mereka dan bagaimana cara menyelesaikannya? Mungkin dengan cara bermusyawarah antar suku, mediasi antar suku untuk mencari solusinya. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis? Saling menghormati, toleransi, saling menghargai. Tanggapan atau pendapat Anda tentang menjaga ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan? Saling menghormati dan toleransi. Bila di antara Anda terdapat perbedaan pendapat, usaha apakah yang Anda lakukan untuk meredakan konflik? Menyelesaikannya dengan baik, musyawarah atau mediasi. Apakah Anda pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku bangsa dan budaya, serta langkah apa yang Anda tempuh untuk menyelesaikannya? Tidak. Tanggapan atau pendapat Anda tentang pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakatnya? Untuk menjaga ketentraman masyarakat walaupun ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Oke, insya Allah saya akan jawab dengan semampu saya, Mas. Tanggapan atau pendapat Anda terhadap beberapa suku bangsa yang ada di sekitar Anda? Menurut saya, kita harus saling menghargai perbedaannya, Mas. Oh iya, Mas. Tanggapan atau pendapat mereka terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Anda? Ya, kita harus saling bersosialisasi dan saling merespon satu sama lain, gitu, Mas. Tanggapan atau pendapat Anda bila terjadi konflik di antara Anda, di cara penyelesaiannya? Ya, dengan bermusyawarah baik-baik dan diselesaikan secara kekeluargaan. Tanggapan atau pendapat Anda tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara Anda? Dengan mengadakan gotong royong, pengalian dan terlaksanalah keharmonisan. Tanggapan atau pendapat Anda tentang langkah-langkah yang mereka terapkan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam lingkungannya? Ya, langkah-langkahnya mungkin melakukan ronda malam, membuat norma peraturan RT gitu, Mas.
Bila di antara Anda terdapat perbedaan pendapat usaha, apakah yang Anda lakukan untuk merendahkan konflik? Ya, kita harus hadapi secara baik-baik, hindari saling tuduh, saling menolong gitu, Mas. Apakah Anda pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku, bangsa, dan budaya, serta langkah apa yang Anda tempuh untuk menyelesaikannya? Setahu saya nih, Mas, saya tidak pernah terjadi konflik begitu, Mas. Oh ya, Terima sudah, kasih. Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bapak terhadap perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar Bapak? Ya bedanya ya sangat jauh sekali dari cara mereka berbahasa, tapi ya mereka saling menghargai kok. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Bapak? Ya sangat senang karena dari perbedaan itu kita tahu dan betapa luasnya Indonesia, jadi kita bisa menjadi negara yang besar. Bagaimana pendapat Bapak bila terjadi konflik di antara mereka dan cara penyelesaiannya? Ya kita harus mendamaikan dengan cara kita harus memanggil kepala suku mereka, jadi satu sama lain bisa tahu apa titik permasalahannya. Bagaimana tanggapan Bapak tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara mereka? Mereka saling mengerti kok, jadi mereka harus saling mengerti kebiasaan masing-masing, jadi biar tidak ada konflik. Bagaimana pendapat Bapak tentang langkah-langkah yang mereka terapkan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam lingkungan? Biasanya ya dia bekerja sama dalam bidang maupun olahraga atau kegiatan gotong royong. Bila di antara Anda terdapat perbedaan pendapat usaha, apakah yang Anda lakukan untuk meredakan konflik? Ya kita panggil kepala suku mereka, jadi kepala suku mereka yang bisa menyelesaikan semuanya. Apakah Bapak pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku, bangsa, dan budaya, serta langkah apa yang Bapak tempuh untuk menyelesaikannya? Ya kalau mengalami sih nggak pernah, tapi mungkin dengar-dengar pernah. Jadi mereka itu memanggil kepala suku dengan ketua Karang Taruna dan kepala desa untuk disatukan menjadi satu, dan mereka berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakat? Ya sangat penting sekali. Kalau kita hidup harmonis, kita bisa damai, kita bisa bekerja dengan tenang, kita juga bisa bergandengan tangan untuk menjalani hari-hari dengan damai, nggak ada rasa was-was. Jadi biar kehidupan ini tenang. Bagaimana pendapat Ibu terhadap perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar Ibu? Ya bagus untuk kita saling mengenal dan mengetahui dari suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Ibu? Ya saling menghormati dan saling toleransi agar terjalin silaturahmi yang baik. Bagaimana pendapat Ibu bila terjadi konflik di antara mereka dan cara penyelesaiannya? Berusaha untuk mencari solusi bersama-sama agar dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Bagaimana tanggapan Ibu tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara mereka? Ya cukup bangga dan senang atas sikap mereka dan menghormati kebaikan mereka. Bagaimana pendapat Ibu tentang langkah-langkah yang mereka terapkan untuk menjaga ketentraman dan kedamaian dalam lingkungannya? Ya kita mengikuti apa yang menjadi kebaikan mereka untuk kita lebih baik lagi dan menjaga ketentraman bersama. Bila di antara Ibu terdapat perbedaan pendapat usaha, apakah yang Ibu lakukan untuk meredakan konflik? Ya
dikumpulkan dan duduk bersama untuk mencari solusi, menyelesaikan semua masalah yang ada dan diselesaikan secara baik-baik. Apakah Anda pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku bangsa dan budaya, serta langkah apa yang Anda tempuh untuk menyelesaikannya? Tidak pernah mengalami konflik karena kami saling menjaga dan toleransi satu sama lain untuk menjaga kedamaian bersama. Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakat? Pendapat saya tentunya itu yang menjadi keinginan dan kebanggaan sebagai warga Indonesia untuk bisa bersatu, menjaga keharmonisan. Diusahakan jangan sampai ada konflik karena kita bersatu untuk menjaga NKRI. Bagaimana pendapat Anda terhadap perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar Anda? Dengan perbedaan suku yang ada di Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi negara yang unik karena beragam-ragam suku bisa kita pelajari dari Sabang sampai Merauke dan membentuk Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kehadiran suku bangsa yang berbeda di sekitar tempat tinggal Anda? Kita bisa mengenal berbagai suku yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Contohnya, ketika misalkan kita dari suku Jawa, di Jawa tetangga kita ternyata merupakan orang Medan atau orang Manado, kita jadi bisa tahu adat mereka seperti apa, terus kelakuan mereka, adat istiadat, dan juga mungkin corak budaya mereka dengan kita berbeda, atau mungkin bisa berupa larangan yang ada di budaya mereka seperti apa. Jadi kita bisa tahu dari situlah sangat bagus sekali ketika kita berinteraksi dengan orang yang sukunya beda dengan kita. Jadi kita bisa mengeksplor bahwa Indonesia sangat beragam dengan suku-suku yang oke. Bagaimana pendapat Anda bila terjadi konflik di antara mereka dan cara penyelesaiannya? Jika ada konflik di antara mereka, maka cara penyelesaiannya adalah dengan kita memberitahu mereka bahwa kita memang berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Karena suku di Indonesia memiliki watak dan juga pikiran yang sangat berbeda. Kita tidak bisa egois, kita tidak bisa mengharuskan orang itu harus sependapat dengan kita. Ketika ada konflik, sebaiknya kita melerainya dengan cara yang baik dan benar, yang tidak merugikan pihak manapun. Bagaimana tanggapan Anda tentang sikap yang mereka terapkan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara mereka? Sikap yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin mereka menerapkan budaya mereka menerapkan bagaimana tata krama dalam persukuan, mereka bisa menghargai sesama suku untuk menciptakan hubungan harmonis antara sesama suku. Itu bukan hal yang sangat mudah karena butuh kesadaran sosial untuk menghargai sesama suku supaya bisa menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan maupun di keluarga. Untuk menerapkan ketentraman dalam kehidupan, kita memerlukan beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, mau bermusyawarah dengan orang, mau menghargai sesama suku, mau tidak boleh egois dengan diri sendiri, terus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi agar kita dapat menghargai seseorang. Bila di antara Anda terdapat perbedaan pendapat usaha, apakah yang Anda lakukan untuk meredakan konflik? Usaha yang akan dilakukan adalah mengumpulkan semua pendapat lalu dimusyawarahkan. Mungkin ada 1-2 pendapat yang semua kelompok pendapat itu setuju dengan itu, jadi tidak ada konflik. Untuk meredakan konflik, kita perlu bermusyawarah dengan cara kita mengumpulkan orang-orang yang berbeda pendapat, lalu kita tanya apakah pendapat mereka satu-satu. Ketika kita sudah bertanya, kita kumpulkan pendapat itu menjadi satu, lalu kita bentuk apakah pendapat ini sesuai dengan kemauan semua orang atau tidak, dan itu akan dapat meredakan konflik yang ada di situ. Apakah Anda pernah mengalami konflik sebagai akibat dari perbedaan suku bangsa dan budaya, serta langkah apa yang Anda tempuh untuk menyelesaikannya? Di lingkungan saya pernah mengalami perbedaan suku dan juga konflik karena mungkin saya dengan
rekan yang pernah saya alami itu kita sama-sama membangga-banggakan suku kita, dan itu sebenarnya ada efek baik dan buruknya. Buruknya tuh kita jadi saling menjatuhkan sesama suku, efek baiknya kita jadi mengenalkan budaya kita yang sangat bagus. Cara untuk melerainya adalah dengan mengalah, yaitu Bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan dalam masyarakat? dengan kehidupan yang harmonis kita bisa menciptakan perdamaian di lingkungan kita.